kasus kedua wilayah Timur Tengah. Sebelah dan kesempatannya, perkenalkan nama saya Sufi dari Seknas Jaringan Buruh Migran Koalisi Bersama, beberapa organisasi di mana SBNI juga salah satunya adalah presidium dari GBN. Kami di sini bersama-sama ada SBNI, ada KRG, ada Jakarta, ada KSBSI, dan ada Sogas Perempuan. Itu datang ke Kemenlu untuk melakukan audiensi terkait dengan percepatan aturan turunan, terutama PPS bersama KASE tenaga kerja, di mana aturan turunan dalam bentuk PP dan PPS ini sangat ditunggu oleh seluruh PMI kita, karena undang-undang PMI kita itu kalau tidak ada aturan turunannya ya tidak dapat berjalan secara optimal. Apalagi sekarang kondisinya COVID-19 ini, dan saya berharap aturan turunannya segera dapat diselesaikan, dan saya dengar tadi juga seluruh aturan turunan yang ada dalam bentuk PP, RPP Perlindungan, RPP ABK, dan PPS AKC itu sudah disetnek dan sedang dalam proses harmonisasi, dan saya harap kita juga dalam proses harmonisasi kita juga dapat memberikan masukan sehingga isinya juga sesuai dengan kebutuhan PMI kita yang ada di Indonesia dan baik pun yang ada di luar negeri. Itu saja dari saya. Tetap sehat selalu, jaga kondisi, dan semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Hasil pertemuan dengan Kemlu cukup lumayan bagus ya. Kita tahu perkembangan tentang aturan turunan Undang-Undang 18, tahu perkembangan situasi, kasus, dan juga terkait juga dengan COVID. Ada banyak hal yang bisa kita ambil ketika menuntut untuk pemulangan terhadap WNI kita di negara tujuan kembali ke Indonesia pada masa COVID. Memang tidak semudah apa yang kita inginkan, ternyata dampaknya sangat luas. Kasus-kasus mereka dipulangkan, mayoritas mereka balik lagi ke negara tujuan, dan pada masa COVID adalah mereka juga bisa menimbulkan ekses di negara Indonesia sendiri, karena memang mereka harus perlu isolasi mandiri, isolasi selama 14 hari, dan itu juga membutuhkan effort yang sangat tinggi, dan itu juga sangat mempengaruhi juga tentang kebijakan di daerahnya masing-masing, dan juga membuat kecemburuan terhadap warga negara Indonesia yang juga ingin dipulangkan tetapi sulit untuk menerima akses itu. Dan ternyata juga ketika penyebaran COVID tidak hanya di Indonesia tapi di semua negara terjadi kayak gitu, dan semua eksesnya dan penutupan perusahaan, pekerjaan, pilihan pekerjaan juga banyak sekali, dan itu hampir sama dengan di Indonesia. Penanganannya juga kita harus hati-hati, dan kejadian di Malaysia yang sampai sekarang ternyata juga belum dibuka lagi untuk penerimaan tenaga kerja baru. Mungkin ini juga informasi yang baru bahwa Indonesia tidak dibolehkan mengirim ke sana, dan Indonesia juga punya kebijakan untuk menyetop sementara pergi ke Malaysia. Mungkin itu yang perlu kita sosialisasikan, bahwa pada masa COVID ini harus kita bersama-sama berpegangan tangan untuk juga sosialisasi tentang dampak COVID, dan juga kepada PMI kita agar mereka juga terhindar dari pengiriman keterangan prosedural akhirnya mereka justru mendapatkan masalah di negara tujuan. Terima kasih. KBRI Jakarta bersama JBN berharap pemerintah segera mengesahkan RPP Perlindungan Buruh Migran, karena memang sudah tidak ada lagi yang harus ditunda-tunda. Kita pembahasannya sudah dari bertahun-tahun yang lalu. Jangan sampai karena ada beberapa kepentingan ataupun kepentingan tertentu akhirnya mengorbankan para buruh migran. Terlebih lagi semakin hari, terutama dalam kondisi pandemik seperti ini,
pekerja buruh migran akhirnya adalah salah satu kelompok yang sangat rentan, mengingat ketika mereka ada di luar negeri perlindungan mereka sangat rendah, dan karena kondisi pandemi saat ini banyak juga warga negara kita yang kehilangan pekerjaan, sehingga muncul oknum-oknum yang akhirnya mengiming-iming mereka pekerjaan yang lebih baik, yaitu bekerja sebagai pekerja migran. Kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangannya, memang sudah jelas bahwa pemerintah punya kewajiban untuk melindungi dan memastikan pekerja buruh migran itu selamat baik saat proses dan bekerja di luar negeri. Jangan sampai karena RPP ini belum ada, undang-undang yang ada pun yang dianggap baik nyatanya tidak dapat terlaksana lebih baik karena memang tidak ada aturan teknisnya. Demikian dari saya, terima kasih. Halo, saya Alisa dari HRWD. Pada kesempatan kali ini kita telah bertemu dengan Direktur PWNI Kementerian Luar Negeri. Kita membahas banyak hal yang mengenai perlindungan PMI. Salah satunya adalah pada kondisi COVID sekarang ini. Dan pemerintah sendiri itu telah melakukan berbagai langkah untuk melakukan perlindungan dan juga dukungan finansial dan juga logistik kepada PMI yang sangat terdampak di negara penyimpanan. Namun ada beberapa hal yang memang sebenarnya tidak sesuai dengan kesepakatan kita pada forum AFML, di mana salah satunya adalah pada kondisi COVID sekarang, negara penempatan pemerintah setempat dilarang melakukan penangkapan. Namun yang terjadi kemarin di Malaysia, pemerintah Malaysia melakukan penangkapan PMI, penangkapan pekerja migran secara massal, salah satunya pekerja migran Indonesia. Inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia untuk lebih memberikan perlindungan terhadap PMI di negara penempatan. Sekian dari saya. Terima kasih.